Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hari NR 11. Oke, Bolo. Di sini saya akan ganti packing silinder ya, yang sudah rembes, gatel guys. Oke, langsung lanjut aja, Bolo. Rasa suen-suen. Di sini bisa teman-teman lihat loh, packingnya tak isi cahaya loh, ini rembes, Bolo. Oke, ini packing itu loh, sengel rembes waya ganti bolong mari kalau ini kelongkol ini yo. Oke, langsung saja kita bongkar semuanya. Oke, langkah pertama itu kita buka gini dulu, terus kemudian nah dikancing. Terserah, ini kalau cara saya ini terserah kalian ya. Saya buka busi, kemudian nanti kita buka knalpot ini, terus buka dudukan mesin yang atas ketiga ini, buka karbu, terus ngendorin tutup klep ini. Setelah itu baut ancernya ini. Oke, lanjut, di skip ya guys biar enggak kelamaan waktunya. Oke, bolong kalau sudah semuanya tinggal nyopot bagian ini ya. Kita fokusnya kan mau ganti packing nih silinder ini, berarti kita nggak usah bongkar yang bawah, cukup yang atas saja. Jadi setelah itu fornya ini dibongkar, dicopot. Kita nyopot fornya dulu. Nah, setelah nyopot fornya, nanti baut ini dua ini ya, baut dua ini kita perlu juga ngendorin keteng, lalu nyopot ini. Setelah semuanya ini kecopot, baru kita nyopot ini baut ancer, baut as. Oke, yuk lanjut. Oke, setelah ini kebuka, rantai ketengnya sudah dikendorin, kita buka bautnya ini ya. Ini biasanya kalau ada ring tembaga itu biasanya kerepatannya lebih terjamin. Jangan khawatir kalau berbunyi kretek. Udah kawan. Nah, setelah ini dibuka, nanti baru baut ancer ya.
Setelah itu rantai keteng bisa kita tali kayak gini biar nggak jatuh. Kemudian tinggal penyopotan. Nah, kalau waktu memasangnya ini apa harus ditopkan? Oh, tidak harus ditopkan ya katanya. Tapi kalau tahap pemasangan itu harus wajib ditopkan. Nah, ini yang bagian rembes ya ini. Libur aja ada tangi-tangi dan sholat subuh yang ngopo rakok ngetukan. Oke, belum. Sekarang tinggal pemasangan ya. Pemasangan. Jangan lupa kalau sudah dibongkar kayak gini, jangan lupa disekur lebih baik. Langkah lebih baiknya kalau sekir sekalian ya. Kalau waktu memasang ini alangkah baiknya dan wajib itu ditopkan. Kalau waktu pembongkaran itu enggak perlu ditopkan, enggak apa-apa. Ini hampir habis garing. Kalau saya tak lem bolong. Ada yang teman yang kayak gini nggak perlu dilem ya. Kalau nggak dilem itu yang penting permukaan itu rata ya, buat jaga-jaga lebih baik dilem boleh. Oke, setelah itu tinggal kita masangnya. Oke. Aduh, jeblok guys. Wow. Ini cuma buat pegangan biar nggak jatuh ini bro. Kalau jatuh ke bawah ini ngukil-ngukilnya susah. Nah kayak gini ya bro masangnya. Packing yang itu yang besar itu letak di kiri. Di sini ada o-ringnya kecil. Nah, setelah itu kita pasang headnya. Bismillahirrahmanirrahim.
harus benar-benar pas. Lalu baut L nya ini ini dirapatkan. Alangkah baiknya kita rapat pasang dulu baut asnya, ancer. Oke, bola untuk merapatkan ini alangkah baiknya pakai perasaan ya. Pakai perasaannya gimana? Ini di sini ada orangnya tembaga. Kalau kita rapetin kiranya sudah mentok, atau kalau kita rapetin bautnya kembali, putarannya kembali sedikit, itu berarti sudah rapat. Jangan terlalu apa ya, terlalu pakai tenaga, soalnya bisa patah ya. Jadi o-ringnya ini sewaktu kita rapatkan sebentar, aduh, bentar bodoh, bukan perasaan. Nah, ini saat kita rapatkan kok ini kembali sedikit aja bagian ini, itu berarti sudah rapat, sudah mentok. Kalau kita terusin berakibat fatal, bisa patah. Habis itu tinggal ngerapetin yang ini, yang baut L nya ini. Dan Cindrenges melihat kawan-kawan. Oh, nggak mau disebutkan kawan-kawan Cindrengesnya. Oh, penasaran Cindrenges sih siapa tahu. Kalau yang baut L ini nggak mungkin, kembali ya. Kenapa? Karena ini bautnya pendek. Kalau baut ancer atau as tadi kembali dikit karena bautnya asnya panjang. Setelah itu ini ditapkan
titik ini harus nokennya harus longgar kayak gini ya guys. Nah, kalau sudah longgar itu tinggal pasang gigirnya ini, gigi apa ini namanya, kamprat atau rantai gateng. Nah, posisi ini ada titiknya ini. Nah, bisa titik ini luruskan sama ini. Nah, ini juga ada garisnya. Bentar, difokuskan terus. Nah, ini di sini juga ada garisnya. Usahakan kalau mau pengen top TMA itu disejarkan. Aduh. Nah, gini ya. Kalau kiranya belum sejajar, ini bisa diputar. Ini posisi seker ke atas ya, TMA, titik mati atas. Kalau belum kiranya dari depannya, dari depan sana, alah kok muter ini. Cek guys. Nah, kalau ini kan belum kencang ya, ini bisa bisa diputar. Sebentar, jangan lupa ini dipastikan kendor ya guys, nanti katanya kita arah kendor. Dikendorin dulu. Nah, ini bisa diputar. Diputar satu mata. Nah, udah kencang, lurus sama atas ya. Ini sama ini harus lurus. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya teman-teman. Setelah itu coba dikencangkan rantai ketengnya. Nah, tuh. Kalau kurang yakin bisa dilihat dari sini. Di sini ya. Kok mati guys, punter apa mau tadi. Nah, ini posisi kan ada garisnya, di sini ada coan lubang. Nah, itu posisi top ya, ini harus lurus. Kalau kurang yakin kayak gitu berarti nah, posisi stop kayak gitu, dan kemudian kita cek lagi bagian seker, bagian piston itu benar-benar sudah titik mati atas belum.
Nah, tadi mati. Nah, kemudian kita cek lagi di sini apakah wah. Nah, di sini kalau motor saya kalau standar masih normal itu biasanya lurus ya. Ini kenapa tidak lurus? Karena ini rantai ketengnya emang sudah kendu, waktunya ganti rantai keteng. Dan bagian tensionernya saya pupuk las ya, jadi ya agak ke depan kayak gitu. Tapi kalau motor standar ini biasanya lurus. Oke teman-teman, bisa dimengerti. Setelah itu kita pasang ininya. Nah, ini berada di kancingan ini. Nah, fungsinya yang ini buat ngancing itu buat mengancing gigi. Nah, kemudian tinggal kita baut. Tinggal dirapatkan ya ini teman-teman. Merapatannya atau untuk pelepasan, kalau teman-teman kesulitan bisa, ini kan berputar aja, ini bisa dilawan atau dilawani, ditahan dengan magnet. Ini sudah hampir selesai ya. Nah, kalau sudah itu tinggal nyetelin klep. Untuk ukurannya pun kalau saya pakainya 1:1,5 kalau saya. Ininya 1, outnya 1,5. Bisa pakai puller. Kalau nggak punya temen gimana ya, kayak kalau aku sendiri pakai insting atau perasaan kira-kira ya. Kalau emang enaknya itu seberapa, karena tiap motor itu pasti setelannya itu beda-beda, enggak tiap motor Scorpio itu sama setelannya. Nah,
Kalau kurang enak itu ya disetel lagi. Alangkah baiknya penyetelan itu saat mesin dingin. Untuk keenakan motor itu kita harus benar-benar sabar, teliti. Intinya kalau ngerjain motor itu nggak kesusu, nggak keburu-buru. Kalau saya itu cenderung suka setelan yang rapat, karena kalau kita setel rapat itu enak buat jarak jauh bagi saya. Kenapa enak buat jarak jauh? Itu karena bagi saya, alasan saya itu kalau jauh itu pasti mesin motor akan panas, sedangkan kalau mesin motor panas itu klep itu apa ya, melar, muai, kok mau muai, intinya kalau panas klep itu kendor, intinya ngono guys. Adem rapet, nek panas kendu, piye ya bahasane, yang ngono lah. Tuh. Oke ya, sudah, ini tinggal pemasangan tutup. Nanti dicoba. Oke, di skip dulu guys, kelamaan nanti videonya. Oke, belum. Ini sudah saya pasang semua. Nah, langkah selanjutnya sebelum tahap penghidupan lebih baik ini dicek dulu aja, dicek kompresi sama dicek klepnya, Mas.
Nah, jadi tujuannya itu untuk memastikan setelan klep itu sudah benar apa tidak. Kemudian kita coba topkan lagi dari sini. Biasanya kalau normal itu enggak akan berubah kalau setelannya normal. Ini ditopkan ya. Kalau setelan pelatuk sama klepnya payung klep itu normal, itu tidak akan berubah. Tapi kalau rewel, kalau lemer, mekar, atau sudah hampir aus, itu biasanya sering berubah meskipun baru di engkol, belum sampai nyala. Nah. Oke, kalau sekiranya sudah benar-benar aman, bisa langsung dicoba ya. Langsung pasang semua. Terus dihidupin.